Seperti apa zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW? Karena kita nggak bisa tebak-tebakan. Yang mengajarkan zikir itu kan Nabi. Makanya diikat perintah dari Allah, keterangan dari Nabi. Nah sekarang kita lihat bagaimana keterangan di Quran tentang zikir. Kalimat zikir itu banyak. Banyak. Salat itu bagian dari zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Sembah saya. Bagaimana menyembah Allah? Wa aqimis salat, tunaikan salat lidzikri, sebagai zikir kepada saya. Teruskan lagi. Maaf, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kalimat thayyibah itu zikir. Dari mana tahu dalilnya? Quran surah ke-4 ayat 103, paling kanan sebelah atas. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau Anda selesai menunaikan salat, perbanyak zikir pada Allah. Mau sambil berdiri silahkan. Maksudnya kalau Anda buru-buru, kadang-kadang kan Anda salat di kantor, jedanya kan singkat. Begitu selesai salat, Anda mesti kembali ke kantor. Daripada Anda ngobrol tidak karuan, kenapa tidak diisi dengan zikir? Apa enggak bisa astagfirullah sambil jalan? Astagfirullah, 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 subhanallah, alhamdulillah. Daripada Anda bicarakan yang tidak-tidak. Tahu nggak tadi peci imamnya? Iya, nyengklek sedikit ya. Masya Allah. Baru sholat sudah ngobrolin imamnya. Anda aja belum tentu jadi imam. Jadi apa salahnya Anda keluar baca kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, qiyaman wa qu'udan. Kalau Anda agak santai sedikit sambil duduk, nikmati zikir kepada Allah. Lahap dengan lisan Anda, basahi lisan dan bibir Anda. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau Anda sedang tiduran pun, Ustaz saya nggak bisa duduk, bisa nggak sambil berbaring? Silakan. Wa 'ala junubikum, sambil tiduran. Masya Allah, enak nggak tiduran? Enak, saya juga. Masya Allah, silakan, nggak ada masalah. Yang penting selesai salat ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Kalimat thayyibat itu zikir. Baca Quran itu zikir, baca Quran. Karena Quran disebut zikir. Quran surah 15 ayat ke-9. Silakan cek teman-teman. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami yang turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi Anda ketika baca Al-Quran Anda sedang zikir. Jangan dikira zikir kalimat thayyibah subhanallah alhamdulillah saja, tidak. Anda baca Quran itu sedang zikir. Bukankah saat baca Quran Anda ingat Allah? Bahkan ada yang dibacakan Quran langsung bertambah keimanannya. Quran surah 8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu disebutkan zikir pada Allah, saya bergetar jiwanya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana. Apalagi kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Nah, menghafal Quran disebut zikir. Bahkan zikirnya 4 kali lebih hebat daripada membaca. Jadi kalau Anda bawa mushaf begini, dengan yang menghafalkan dibacakan, itu yang menghafal membaca nilainya 4 kali dibandingkan dengan yang baca biasa. Dalilnya Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. 4 kali disebutkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan sebagai zikir. Zikir. Di ketika Anda menghafal Quran, Anda sedang zikir. Zikir. Berdoa bagian dari zikir. Doa itu zikir. Buka Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Wadhkur, silahkan zikir, doa. Rabbaka, sebut Rabbmu. Doa, minta. Ketika kita meminta menyebut nama Allah, itu disebut sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dengan penuh kelembutan. Sebutkan dengan penuh harap, dengan penuh ketawaduan. Sebut nama Rabbmu dalam jiwamu, sebut, minta, minta, minta. Itulah zikir. Zikir bisa doa, bisa baca Al-Quran, bisa